Halo, perkenalkan nama saya Jeffrey Samuel Famidai dengan NIK J1B023101229. Jadi di sini saya akan menjabarkan hasil resume saya dari beberapa teman yang telah meresume jurnal atau artikel ilmiah di video sebelumnya. Jadi yang pertama ada dari saudara Stefanus Rengga dengan judul Pengaruh Perubahan Iklim pada Musim Tanam dan Produktivitas Jagung Zea Mais di Kabupaten Malang. Jadi pengaruhnya di Malang Utara suhu naik sebesar 0,2 derajat Celcius dan di Malang Selatan suhu naik sebesar 0,2 derajat Celcius, yang dimana kenaikan suhu ini akan berpengaruh pada jagung karena memperhambat pertumbuhan, fotosintesis, hingga menyebabkan gagal panen. Yang kedua ada dari saudari Bayanin Indria Payomi, jadi dengan judul Perlakuan Suhu Simpan Terhadap Pohon Pisang. Jadi pengaruhnya itu berpengaruh terhadap warna kulit, kekerasan, total padatan terlalu atau TPT, dan kadar patinya. Jadi dia menggunakan 3 suhu yaitu 15, 20, 25 derajat Celcius. Semakin tinggi suhu penyimpanan maka lebih cepat berwarna kuning, kekerasannya lunak dan total padatannya terlarutnya tinggi dan kadar patinya rendah. Yang ketiga ada dari saudari Mila Fitri Adristi dengan pengaruh pasca panen dan suhu simpan kualitas buah mangga. Jadi pengaruhnya karena hanya membahas unsur iklim, berarti kita membahas suhu. Jadi penyimpanannya pada suhu rendah sekitar 10 derajat Celcius dapat memperlambat penurunan mutu dan memperpanjang daya simpan buah mangga secara signifikan. Yang selanjutnya ada Amelia Cassandra Ramadhani dengan judul Efek Kombinasi Suhu dan Waktu Ekstraksi pada Senyawa Kulit Lidah Buaya. Jadi pengaruhnya, suhu berpengaruh pada aktivitas antioksidan, total fenon, kadar vitamin C, tokoferol, kadar aloin yang dimana mereka akan meningkat saat suhu naik atau tinggi. Selanjutnya ada Muhammad Putra Rizky dengan judul Pengaruh Tingginya Curah Hujan Terhadap Pertumbuhan Tanaman Jagung. Jadi pengaruhnya, curah hujan yang tinggi mempengaruhi atau berdampak pada tanaman jagung adalah pertumbuhan tanaman melambat, akan mengalami pembusukan, dan tanah menjadi jenuh dan beresiko meningkatkan penyakit. Selanjutnya ada Laila Harunisa dengan pengaruh suhu dan waktu penyimpanan terhadap kadar asam askorbat buah pepaya. Jadi pengaruhnya ada penyimpanan pada suhu rendah penting bagi buah yang mudah rusak karena dapat memperlambat aktivitas respirasi, proses metabolisme, dan menekan aktivitas mikroba. Tetapi perlu diperhatikan karena menyimpan buah pepaya yang lama dengan suhu rendah dapat menyebabkan penurunan kadar asam askorbat. Selanjutnya ada Malik Fajar dengan judul Pengaruh Curah Hujan pada Pertumbuhan Jambu. Jadi pengaruhnya, curah hujan yang cukup dapat mendukung proses fotosintesis, penyerapan nutrisi, menjaga tekanan turgor sel, serta mendorong pertumbuhan vegetatif dan generatif. Jadi sedangkan curah hujan yang berlebihan dapat menghambat respirasi akar, memicu stres tanaman, dan meningkatkan risiko serangan penyakit. Selanjutnya ada dari Makbullah Turhamania, jadi dengan judul Pengaruh Intensitas Cahaya Matahari Terhadap Pertumbuhan dan Kualitas Lada Merah. Jadi pengaruhnya menggunakan dua perilaku yaitu ternaungi dan terkena matahari langsung. Berpengaruh pada jumlah daun lebih banyak tanpa naungan dengan 13,97 helai, sedangkan yang menggunakan naungan 10,5 bobot lebih berat yang terkena matahari secara langsung dengan bobot 47,61 gram, sedangkan yang ternaungi 35,25 gram. Daun lebih merah yang terkena matahari secara langsung. Selanjutnya ada dari Fahri Wirya Pertama dengan judul Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Perilaku Petani Tembakau di Kabupaten Jember. Jadi pengaruhnya, iklim yang mempengaruhi tanaman tembakau terutama pada unsur radiasi matahari dan kelembapan udara. Jika radiasi matahari dan kelembapan udara tidak sesuai, maka kemungkinan gagal panen. Selanjutnya ada dari Lalu Ahmad Sangki dengan judul Dampak Perubahan Iklim Terhadap Produktivitas Kopi Robusta. Jadi pengaruhnya, suhu yang meningkat menurunkan produktivitas kopi Robusta, curah hujan yang tidak menentu mempengaruhi masa berbunga dan panen, serta munculnya hama, lebih sering terkena perubahan iklim. Selanjutnya ada dari Mutiah Nur Azizah dengan pengaruh temperatur terhadap kecepatan pertumbuhan kacang tolo. Pengaruhnya menggunakan 3 perlakuan yaitu suhu ruangan, suhu oven, dan suhu refrigerator, yang dimana suhu ruangan menunjukkan suhu yang lebih paling cocok karena pada perlakuan ini pertumbuhan hipokotil lebih tinggi dibanding perlakuan yang lain.
Suhu juga mempengaruhi fotosintesis, respirasi, morfologi, aktivitas enzim, dan penyerapan unsur hara. Selanjutnya ada dari Ridho Ikhlasul Mulki dengan judul pengaruh tingginya suhu terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Jadi pengaruhnya dari tingginya suhu pada pertumbuhan tanaman bayam adalah penurunan laju pertumbuhan, stres fisiologis, kualitas daun menurun. Selanjutnya ada dari Panji Arya Wijaya dengan judul pengaruh suhu dan intensitas cahaya terhadap pertumbuhan jamur tiram di Tangerang. Pengaruhnya menggunakan 3 perlakuan yaitu tanpa lampu, lampu 5 watt, lampu 15 watt. Dari 3 perlakuan itu, perlakuan dengan lampu 5 watt adalah perlakuan yang tepat karena dapat menghasilkan jamur terbaik dengan berat 0,342 gram. Selanjutnya ada dari Nurul Imahniar dengan judul pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Pengaruhnya, suhu dapat berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan cabai, ukuran, kesehatan tanaman, perkembangan buah dan buah, serta dapat menentukan hasil panen. Itu semua membutuhkan suhu yang ideal dan tidak boleh ekstrim. Selanjutnya ada dari Auraya Clarissa Maharani dengan judul analisis peranan suhu pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman stroberi. Penanaman dilakukan pada dataran tinggi dan rendah. Stroberi yang ditanam dari dataran rendah tumbuh lebih baik karena suhu yang dengan kelembapan yang sesuai dengan tanaman stroberi. Sedangkan untuk stroberi yang ditanam dengan dataran rendah memiliki hambatan dengan suhu yang panas. Selanjutnya ada dari Lalu Suranggana Tilarnegara dengan judul pengaruh terhadap parameter fisik pisang kepok Musa acuminata selama penyimpanan. Pengaruhnya, semakin tinggi suhu penyimpanan, maka semakin besar nilai yang dihasilkan dengan susut berbobot, kekerasan, dan total padatan terlarut atau TPT. Itu saja dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jadi sekian dari video hari ini. Terima kasih.